Ya. Oke. Bismillah. Mana saya itu? Siap sama mulai. Jadi masalah-masalah. HP rekaman. Kita tuh, ibu. Very salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Ya. Hari ini sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan doa yang akan dibawakan oleh Tiara. Silakan Tiara. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, saya periksa kehadiran dulu ketua kelas. Apakah semua hadir hari ini atau ada yang berhalangan? Siapa? Nur Fadila Pom. Sakit. Ya. Ya. Ini sudah makan? Sudah. Sehat-sehat ya? Ya. Ini pembelajaran tapi syaratnya adalah harus menyenangkan ya. Jadi kalau kalian di sini ada yang masih stres, masih galau dengan gebetannya semalam itu diamkan dulu harus menyenangkan. Oke? Untuk itu kita salam hebat dulu, mesti ingat ya. Salam hebat dulu. Ketika saya tanya apa kabar kalian hari ini, jawabnya luar biasa hebat. Aku hebat, kamu hebat, kita semua hebat. Bisa? Ya. Boleh? Semua bisa fokus ya? Apa kabar setelah investasi hari ini? Luar biasa. Aku hebat, kamu hebat, kita semua hebat. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang apa? Kalau kemarin kita sudah belajar tentang apa nih? Kemarin kita belajar tentang materi apa? Mekanisme. Faktor-faktor yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi fauna di Indonesia. Fauna di Indonesia dan di dunia. Oke, bagus. Ada lagi? Ada berapa faktor-faktor? Berapa? Silakan. Empat itu apa saja? Yang pertama ada iklim, Ya. makhluk hidup, ada jenis tanah dan prelium. Ya, jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi kenapa sih flora tersebar di permukaan bumi. Ya, seperti apa? Nah, sekarang, kalian sudah tahu kan tentang faktor-faktornya seperti apa. Kalian tahu tidak jenis-jenis hewannya apa saja? Belum. Apakah sama hewan yang ada di Indonesia dengan yang ada di Mesir, di Afrika? Apakah kalian tahu jenis-jenis hewannya? Tidak. Ya? Belum tahu? Ya. Nah, ini akan kita bahas yaitu tentang sebaran fauna di mana? Di Indonesia. Sebaran fauna di
Indonesia. Apa yang akan kalian lakukan hari ini? Kegiatan apa yang akan kalian lakukan hari ini? Tujuannya adalah, melalui model pembelajaran project based learning. Jadi project based learning seperti yang kemarin kita ada project dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan feedback. Jadi kalian harus menggunakan fasilitas laptop teknologi, HP dan internet. Kalian diharapkan mampu menjelaskan dan menganalisis sebaran fauna di Indonesia dan menganalisis dan membuatnya dalam bentuk infografis. Seperti apa itu infografis dengan baik, dan nanti akan kalian publikasikan ke platform media sosial kalian, yaitu di Instagram. Siap ya? Ya. Kalau sudah siap semua, silakan kalian amati video berikut ini. Selama pengamatan, kalian mulai tulis nih apa saja yang menjadi bagian-bagian penting dalam saya di belakang bisa kelihatan ya? Di belakang bisa? Bisa ya? Di belakang bisa dengar suaranya? Bisa. Saya tambahkan dulu. Indonesia terletak di lintasan garis khatulistiwa yang membentang dari Sumatera, Kalimantan hingga Papua. Keindahan alam Indonesia yang terdiri dari pesisir pantai, gugusan pulau-pulau, barisan pegunungan, dan hijaunya hutan belantara menjadikan Indonesia disebut sebagai jalur khatulistiwa. Keragaman hutan Indonesia merupakan rumah bagi berbagai kehidupan yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati yang ada merupakan terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Dari seluruh keanekaragaman hayati tersebut, 10% spesies tanaman, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptilia dan amfibi, dan 17% spesies burung. Lebih terbesar secara alami di belantara hutan Indonesia. Banyak dari spesies tersebut bersifat endemik, yaitu hanya dapat dijumpai di Indonesia. Cukup, ya. Oke. Sekarang dari tayangan video tersebut, kira-kira informasi apa yang kalian dapat? Apa saja? Atau kalian ingin bertanya tentang video yang sudah saya tayangkan tadi? Silakan. Ya, oke, silakan katakan. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Saya akan bertanya, bagaimana caranya agar fauna-fauna tersebut dapat tersebar di Indonesia? Kurang kedengaran ya? Ya. Silakan. Bagaimana caranya agar fauna tersebut dapat tersebar di Indonesia? Iya, bagus sekali.
pertanyaannya adalah bagaimana fauna-fauna tadi ini bisa ada di Indonesia. Ada lagi informasi lagi yang kalian ingin tanyakan atau kalian lihat di situ ada hewan-hewan apa saja? Ada hewan-hewan apa saja? Silakan. Ya. Ada hewan-hewan apa saja yang kalian bisa lihat di situ? Katakan. Ya. Katakan. Ya apa? Burung apa tadi? Burung pokoknya. Ya, Monyet. monyet. Apa lagi? Harimau. Harimau. Ada? Gajah dan orang hutan. Dan juga kanguru tadi. Ini sesuai informasi yang kalian baca. Ini rusa ya. Ini adalah jenis-jenis fauna yang ada di Indonesia dan beberapa lainnya itu ada fauna endemik. Jadi fauna endemik itu apa? Fauna yang hanya yang memiliki ciri khas dan hanya tinggal di Indonesia itu sendiri. Keren ya, jadi Indonesia itu memiliki karya-karya yang banyak, termasuk ya punya jenis hewan yang endemik. Nah, tadi ada yang bertanya kira-kira bagaimana caranya dia tersebar. Ya, kemarin kan ada faktor-faktornya kan? Ya, ada faktor-faktornya apa saja? Mungkin karena apa? Faktor Nah, kalau sudah kalian lihat jenis-jenis flora dan fauna, jadi khususnya fauna ya, hewan-hewan itu ada harimau, ada badak, ada kanguru, ada orangutan, ada monyet. Nah, hari ini kita akan jadi kalian punya project hari ini. Ya, jadi kalian akan membuat proyeknya seperti apa? Saya bantu kalian dalam 5 tim atau 5 kelompok, ya, 5 kelompok. Jadi kemarin saya sudah kasih tahu ya ke kelompok 1 silakan anak-anak kelompok 1 Fitri atau kelompok Fitri teman-temannya kelompok 1 siapa saja? Salam. Ya. Sipa. Kelompok 2 Tiara, kelompok 3 Siti, kelompok 4 Elin, dan kelompok 5 yaitu Nila. Oke, sekarang kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Ya, jadi kalian akan membentuk kelompok terlebih dahulu. Hari ini kalian akan mencari kira-kira flora dan fauna di Indonesia itu kita tersebar di mana saja. Di diskusi kalian akan mencari tahu di mana saja tersebar flora dan fauna di Indonesia. Saya kasih waktu 1 menit untuk membentuk kelompok. Saya kasih waktu membentuk kelompok. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ya, jadi posisinya harus rapi dan harus serapi mungkin. Ya, saya ulang ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke, silakan 1 menit dari sekarang untuk kelompok. Ya, ini kelompok. Masa sama itu kasih kamu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Hati-hati. Ini boleh berbentuk kasih begini. Kamera boleh kasih dari sana.
Nanti sebentar. Oke, waktu 1 menit sudah selesai. Ya, iya. Maju lagi. Maju. Terlalu tidak ada poin. Coba lihat. Posisi di belakang. Ya itu ada atur yang tidak bisa dipakai atur silakan. Di kamera itu tidak apa-apa ya kalau sudah gitu kita kamera atau Oke, sudah kita cek dulu semangat dari masing-masing tim ya. Semangat dari masing-masing tim. Tim 1 mana suara tepuk tangannya? Tim 2. Tim 3. Tim 4. Dan terakhir ada tim 5. Sekarang saya akan membagikan kalian modul. Jadi ada modul ya yang akan saya bagikan ke masing-masing tim dan kalian akan scan. Itu ada modul yang materi akan kalian baca. Oke, materi akan kalian baca. Silakan ke kelompok untuk menerima. Kemudian di scan. Silakan perwakilan kelompok. Kemudian juga di sini ada bahan buku buku teks. Silakan dibagi buku teks. Ketua kelompok boleh ambil 1 atau 2 bukunya. Oke, sudah. Oke, sudah. Saya kasih waktu kalian untuk membaca terlebih dahulu tentang persebaran fauna di flora dan fauna di Indonesia. Silakan dibacakan di buku kalian. Ya, halaman modul aja ada? Tentang flora dan fauna, silakan cari flora dan fauna di Indonesia. Halaman 90. Modul itu ada halaman 90. Ya, halaman 90 lihat baca. Perhatikan.
Akan dibacakan persebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Ya. Sudah ya. Ya, sudah ada materinya ya. Materinya. Sekarang masing-masing kelompok akan saya berikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Oke, di LKPD ini kalian akan membuat apa? Jadi kalian akan membuat poster, infografis. Tahu infografis apa? Jadi infografis itu adalah informasi-informasi yang kalian desain dalam bentuk grafik dan itu akan kalian muat di media sosial kalian. Jadi menggunakan apa? Menggunakan aplikasi yang tren saat ini yaitu Canva. Sudah tahu aplikasi Canva? Nah, di situ kalian akan membuat informasi tentang persebaran fauna di Indonesia. Selain itu, di tangan saya, kalian akan menentukan persebaran flora dan fauna dan kalian tulis di LKPD ini. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Pas? Mana dulu tepuk tangan dari masing-masing? Lalu kalian akan mencobakan hasil kalian. Hasil kalian seperti apa? Infografisnya. Siap ya? Nah, saya kasih waktu kalian selama 15 menit untuk mendesain ya, dan juga kalian membuat hasil yang akan kalian taruh di sini, hasil kelompok. Saya kasih waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Siap ya? Ketika ada penyampaian dari saya bahwa sudah selesai, waktunya sudah selesai, silakan selesai. Yes. Masing-masing ketua kelompok bisa mengambil LKPD, waktu dimulai dari sekarang. Jangan lupa tulis nama kelompok yang ada. Oke. Selain itu, sebelum saya akan memberikan arahan tentang bagaimana membuat infografis. Jadi seperti ini. Perhatikan ya. Kalau lihat, saya akan membuat infografis jadi menggunakan Canva. Canva. Nah, di sini kalian bisa menggunakan aplikasi ataupun langsung menggunakan website. Kalian masuk saja menggunakan akun kalian. Di sini saya menggunakan akun saya.
Sudah? Bisa? Dan selanjutnya kalian tulis di sini, bisa tulis atau cari infografis. Cari infografis. Infografis. Nah, ini ada beberapa contoh infografis. Tinggal kalian pilih mana template yang sesuai. Oke? Di template itu harus memuat apa saja. Yang pertama yaitu apa itu persebaran di mana saja persebaran fauna Indonesia menurut Albert Wallace. Ada petanya, ada fauna-fauna yang endemik. Seperti itu. Jadi ditaruh di satu kolom ini, di satu gambar itu. Ya, jadi didiskusikan secara bersama, kemudian kalian. Nah, ini contohnya. Ya, bahasa-bahasa fotosintesis ini yang disebut dengan infografis. Oke, jadi bersama teman-teman yang lain saling diskusi, saling komunikasi. Oh, ini apa? Ini gambar apa? Ini masuk yang ada gambar masing-masing ini. Yang lain yang ada di kertas ini, kalian tentukan garisnya, garis persebaran fauna di Indonesia. Kan ada dua, yang apa saja dicari. Lalu di sebelahnya itu wilayahnya Indonesia bagian barat, tengah dan timur kan? Ya, makanya cari dulu. Di situ ini kurang halo? Hai. Kita masih berkata kan? Yang lakukan dari garis. Ya. Oke, sudah ya, perhatikan dulu perhatian. Ya, kalau sudah paham tentang bagaimana LKPD dan infografisnya, sekarang kalian menyusun jadwal dulu karena ini proyek. Jadi kalian susun jadwalnya, jadwal apa saja. Yang pertama, yaitu saya kasih waktu 5 menit untuk penugasan, kemudian 10 menit mencari informasi atau mengedit itu, 15 menit membuat desain, dan terakhir kalian istilahnya di akhir itu kurang kasih persiapan untuk presentasi. Oke, jadi jadwalnya ini kalian akan buat, ya saya tentukan, kita sepakati ya jadwalnya. Jadi di sini hanya 35 menit sampai dengan presentasi. Ya, ini masih lama. Jadi saya berharap hasilnya itu akan bagus karena apa dulu waktunya cukup lama. Siap ya? Jadi jadwalnya sudah ditentukan. Sekarang kalian saya kasih kesempatan untuk membuat hasil.
Oh, warnanya. Jadi misalnya ini soalnya bisa satu orang ya.
Iya. Tidak. Ini kan balap. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi ya. Ini kan ini bisa bagian mana? Kalau ingatnya kalau apa? Bisa jadi tuh, bisa jadi ini garis A. Kalau ini kalau bagian sini kalau asiatis, kalau jadi di sini Indonesia Timur Tengah. Indonesia bagian tengah. Kalau bagian tengah itu apa? Fauna. Tidak fauna asiatis, fauna berat. Ada berapa pembagian? 3 kan? Ada 3. Ada 3 kan? Ada asiatis, peralihan, australis. 3 itu asiatis adalah mana? Asiatis adalah mana? Sebelah sini. Bagian barat. Lalu bagian tengah itu peralihan. Artinya dia di antara baru bagian timur Australia ini. Nah, itu masih ada tempat fauna Asia Pasifik masih ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Australia. Itu hewan-hewan yang ada di situ apa? Apa saja? Yang di tengah, Anoa dan Komodo. Barat, Jawa, Barat Jawa,
Yang sudah ada punya demografis mungkin ke sudah sepaham ya? Sepaham itu. Jam 11 saya udah mas. Siap-siap dulu rekam, saya merekam. Saya sudah setelah itu saya ada rekam lagi. Sudah kameramen saya barikot di sini, tidak boleh barikot pakai laptop. Saya tidak boleh merekam tuh, jadi saya tidak memasukkan.
Oke, kelompok 1 sudah selesai. Oke, kelompok mulai ya. Kelompok 2 sudah selesai. Ya. 2 menit lagi harus kita akan yang kelompok 1, kelompok 3. Kelompok 5 sudah masuk. Kelompok 1 itu bisa dalam gambar atau PDF kalau bisa. Itu persepsi. Semua sudah tahu biasa ya. Kenapa? Ayo semua. Seperti pas presentasi nanti di depan ya. Presentasi semua kelompok di depan. Jadi tentukan saja moderator baru menyampaikan ya sekalian saya disampaikan. Yang kalian tulis dan kalian sampaikan. Singkat saja karena setiap kelompok hanya 5 menit. Hanya 5 menit. Kemudian ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman lain. Oke, waktu sudah selesai, tepuk tangan.
Oke, baiklah, kita akan mulai presentasi terlebih dahulu. Kita akan mulai, nanti kita akan presentasi kelompok ya. Jadi kasih kesempatan untuk teman lain bisa memberikan kritik ataupun pertanyaan. Kita akan mulai dari kelompok 3 terlebih dahulu. Pertama untuk ya, kita untuk tim 3 mulai sebelah sini, agak sebelah sini. Sini sebelah sini. Nah, nanti saya mau jom sama itu. Kamu di sebelah sini. Tunggu sabar ya. Oke. Ya, bisa seorang sedikit lagi tanya pasal musik. Ya. Oke, silakan presentasi hasilnya kurang lebih 2 menit ya. Yang lain diperhatikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok yang akan dipresentasikan oleh saya. Ya, terima kasih atas waktunya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian fauna. Fauna adalah keseluruhan hewan di suatu wilayah atau daerah tertentu. Persebaran fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 jenis, yaitu fauna asiatis, fauna australis, dan fauna tropis. Persebaran fauna ini berdasarkan pada garis Weber dan garis Lalat. Fauna asiatis meliputi Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Berikut peta persebaran fauna.
Tunjukkan. Pada peta yang terletak di sebelah kanan saya, yaitu garis weather Australis. Dan yang terletak pada sebelah maksud saya yang terletak di sebelah kiri saya, yaitu garis weather dan Australis. Dan yang terletak di sebelah kanan saya, garis Wallace Asiatis. Dan yang pada pertanyaan ini yaitu terangin. Yang kedua yaitu ada hewan endemik. Berdasarkan wilayahnya, jenis fauna di Indonesia terbagi menjadi 3. Dan yang terakhir yaitu tempat hewan endemik yang berada di Indonesia. Yaitu yang pertama, wilayah fauna Indonesia terbagi di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, serta Sulawesi di sekitar. Contoh hewan tersebut yaitu gajah, harimau Sumatera, badak beruang, tapir, rusa, beruang madu. Yang kedua yaitu terletak di pulau-pulau sekitar Nusantara. Baik, itulah hasil presentasi dari kami kelompok 3 tentang persebaran fauna di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, silakan moderator yang ingin kasih kesempatan untuk teman-teman untuk bertanya. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan setiap kelompok satu persatu. Silakan yang ingin bertanya. Kelompok mana saja? Ada? Bebas. Silakan. Silakan. Oke, silakan. Berdiri. Saya dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 3 tentang hewan endemik. Apa saja hewan yang termasuk pada hewan endemik? Wilayah Asiatis. Utara. Ya, silakan, John. Baik, hewan-hewan yang ada di wilayah Asiatis yaitu ada gajah, harimau Sumatera, badak bercula 1, tapir, rusa, dan beruang madu. Terima kasih. Jadi itulah fauna-fauna yang ada di Asiatis. Oke, cukup, tidak ada pertanyaan lagi, pas ya. Ya, cuma saya mau ini sedikit tentang grafiknya sudah bagus untuk kelompok 3 ya. Saya suka pengambilan warnanya yang menurut cerah. Cuma mungkin beberapa tulisannya kalau di sini tidak terlalu kelihatan. Mungkin kalau di HP lebih kelihatan. Karena ini kan panjang seperti itu. Jadi tinggal mau diedit sedikit, habis itu kalian sudah bisa posting di Instagram untuk kita kampanyekan atau kita sampaikan ke orang banyak bahwa Indonesia itu terkenal dengan faunanya yang bagus, yang banyak, yang tersebar di masa. Oke? Pertama untuk kelompok. Next, kita lanjut ke tim 1. Tim 1 silakan. Oke, silakan.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bukan dulu ya. Baik, perkenalkan saya Firmano. Saya Ahmad Salam. Saya Sofia Malu. Baik, inilah hasil infografis yang dibuat kami bersama-sama. Materi akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelum menjelaskan tentang infografis, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu fauna. Fauna merujuk pada semua kehidupan hewan dalam wilayah tertentu dan periode tertentu. Kemudian, fauna terbagi atas 3 tipe atau 3 kelompok, yaitu yang pertama tipe asiatis, yang kedua tipe australis, dan tipe paralian, dan yang ketiga tipe australis. Tipe australis atau pada bagian timur pada wilayah Papua dan sekitarnya. Fauna australis yaitu ada kanguru, cendrawasih, dan landak. Selanjutnya pada bagian fauna peralihan, yaitu ada anoa dan komodo. Selanjutnya pada bagian fauna asiatis, pada wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan itu ada gajah, harimau, dan badak. Gajah, harimau, dan badak. Baik, sekian itulah penyampaian dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah presentasi dari teman saya. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang apa yang dimaksud dengan kesedaran fauna ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sifat peralihan juga dikenal dengan kelompok-kelompokan wilayah pada 3 peralihan ini tersebar di Pulau Sulawesi, Timur, Kepulauan Maluku, NTB, dan NTB. Dan contoh di peralihan ini antara lain anoa, dikaturi, sarua, babiruka, dan Baik, itulah jawaban dari teman saya. Apakah perempuan? Oke, dari segi infografis ada yang ingin bertanya dari segi infografisnya atau ingin memberikan saran? Silakan dari kelompok lain. Ayo, silakan. Menurut saya warna coklat itu sangat bagus sekali dengan warnanya Kedepannya warna yang lebih jadi sebelum diposting ini diperbaiki lagi. Sudah. Ya kalau sudah terang silakan. Ya, itulah dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Selanjutnya kita next yang sebelah, ini kan bagian barat, bagian tengah, bagian timur. Kita ke kelompok yang bagian timur, silakan kelompok 4. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil kelompok kami, yaitu mengenai persebaran tanah di Indonesia yang akan dibacakan oleh saya. Baik, terima kasih moderator. Di Indonesia, fauna dikelompokkan menjadi 3 cara yang berbeda, yaitu fauna bagian barat, tengah, dan timur. Nah, garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dan tengah dinamakan garis polar. Sedangkan garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan timur dinamakan garis zodiak. Bisa kita lihat pada posisi ini terdapat fauna asiatis, yang kedua fauna peralihan, dan yang ketiga fauna australis. Dari itu 3 cara ini dipisahkan oleh 2 garis, yaitu garis Lorentz dan garis Zodiac. Fauna asiatis, untuk membedakan fauna asiatis dengan fauna yang lain, itu bisa dilihat dari ciri yang merupakan jenis hewan yang menyusui atau mamalia. Contohnya harimau Sumatera, badak Sumatera, orangutan, gajah Kalimantan, dan jalak Bali. Kedua ada fauna peralihan. Fauna peralihan adalah campuran asiatis dan fauna australis. Contoh fauna pada peralihan yaitu Thalius kergil, burung maleo, komodo, dan monyet pita. Yang lain yang sisa kelompok lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Teman-teman yang ingin bertanya, Silakan. Ya. Jadi pertanyaannya, seperti yang kita ketahui bahwa garis Lorentz adalah garis
Terima kasih atas jawabannya. Baik, pertanyaannya, seperti yang kita ketahui bahwa garis walet adalah garis yang memisahkan antara wilayah geografi hewan manusia dengan hewan Australis. Nah, hewan apa saja yang termasuk pada bagian barat yaitu fauna asiatik? Terima kasih. Baik, pada fauna asiatis terdapat harimau Sumatera, badak Sumatera, orangutan, gajah Kalimantan, dan leopard. Pada fauna asiatis terdapat hewan harimau Sumatera, badak Sumatera, orangutan, gajah Kalimantan, dan leopard. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Next kita lanjut ke kelompok selanjutnya yaitu kelompok 2. Kelompok 2 gambarnya yang mana? Yang itu. Ya, silakan kelompok 2 untuk melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh teman-teman. Jadi kami selaku kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kajian kami yang akan dipaparkan langsung oleh teman saya yang bernama Sandra Raul. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki luas wilayah terbesar dari barat ke timur. Indonesia diapit oleh dua benua yaitu Asia dan Australia, dan dua samudra yaitu India dan Pasifik. Setelah Indonesia memiliki ragam fauna yang bervariasi dan memiliki beberapa kemiripan dengan negara-negara lain. Namun ada pula fauna yang hanya bisa ditemui di Indonesia dan dari fauna ciri khas bangsa ini. Fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3 corak yang berbeda, yaitu fauna bagian barat, tengah, dan timur. Garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dan tengah dinamakan garis Walaju. Mana garis Walaju? Ya, kemudian. Sedangkan garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan timur dinamakan garis timur. Beberapa fauna tersebut diketahui asli dari Indonesia dan hingga saat ini masih tinggal di Indonesia. Fauna tersebut dikenal juga sebagai hewan atau satwa endemik menurut Diponegoro Alam Nasional. Hewan endemik adalah hewan yang memiliki keunikan dan ciri khas karena bisa diri dengan habitatnya. Baik, kita ini dulu ya, selesai itu aja. Mungkin tidak usah banyak-banyak. Oh ya, silakan Pak. Jadi jauhnya aja fokus ke ini.
Pulang saja. Oke, kita lanjutkan. Jadi itulah hasil dan pemaparan dari kelompok kami mengenai persebaran fauna di Indonesia. Selanjutnya, apakah teman-teman ingin bertanya? Saya persilakan. Pada kelompok 1, Satu ya. Kelompok 1. Kelompok 1. Nanti dia mau action kan? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia memiliki hubungan endemik atau hewan yang asli yang berasal dari Indonesia. Nah, di sini saya ingin pertanyaannya adalah apa saja hewan endemik atau hewan yang asli dari Indonesia? Serta dan terima kasih. Kita masuk kelompok. Ya, bisa dilihat sendiri. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi akan dijawab langsung oleh teman saya. Ya, bisa dilihat sendiri. Di sini ada singa, badak, gajah. Besar ya. Yang itu mungkin terlalu sensitif. Apa di situ badak, terus singa, gajah. Lagi tambah. Jadi tambahan saya hewan sendiri yang ada di Indonesia itu yang pertama adalah cendrawasih yang berasal dari Papua, komodo sendiri yang hanya ada di Sumatera, dan burung maleo Nusa Tenggara, mohon maaf, dan yang terakhir adalah burung maleo dari Gorontalo. Terima kasih. Sulawesi dan itulah hasil presentasi dari kami. Dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok terakhir, singkat jelas. Silakan kelompok 5. Situ pasal paling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok yang akan disampaikan oleh teman saya, Dwi Miftah Jafar, untuk waktu dan tempat di persiapan. Terima kasih moderator. Baik, seperti kalian ketahui, peta penyebaran fauna di Indonesia terbagi dari 3 bagian, yaitu bagian barat,
bagian tengah, dan bagian timur. Di bagian barat atau fauna asiatis, tepatnya di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, terdapat badak berjiwa, harimau Sumatera, badak Jawa, dan orang hutan. Di bagian tengah atau peralihan, tepatnya di Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, yaitu Anoa dan Komodo. Di Indonesia bagian timur atau fauna Australis, tepatnya di Pulau Papua dan sekitarnya, yaitu ada fauna cendrawasih, kanguru, dan kasuari. Cukup itu ya. Itulah presentasi dari kelompok 5. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Pertanyaan, silakan. Ya. Ini telah tidak sempat baru silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mewakili pertanyaan dari kelompok 5. Ingin bertanya kepada kelompok 5. Mengapa di sini pada bagian kiri tertulis fauna oriental, sedangkan yang kita ketahui bersama itu adalah fauna asiatis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaannya akan dijawab oleh Oke, fauna oriental itu disebut juga dengan fauna asiatis. yang lebih terkenal. Sekian presentasi dari kelompok 5. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kelompok. Selanjutnya kita masuk ke tahapan yang terakhir. Semua sudah bagus. Ya, selanjutnya kita masuk ke tahapan terakhir, yaitu kalian akan memberikan kesimpulan. Jadi masing-masing kelompok akan diwakilkan oleh satu orang yang memberikan kesimpulan dari hasil diskusi kita hari ini. Saya persilakan siapa yang ingin memberikan kesimpulan. Oke, silakan Auli. Baik, jadi kesimpulannya di Indonesia fauna dikelompokkan menjadi 3 jenis yang berbeda, yaitu fauna bagian barat, tengah, dan timur. Garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dan tengah dinamakan garis polar. Sedangkan garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan timur dinamakan garis zodiak. Sekian dari saya. Kita belajar banyak ya tentang fauna di Indonesia. Ternyata dibagi menjadi 3 bagian, ya. Jadi asiatis, australis, misalkan atas sebuah garis, yaitu weber dan jenis hewannya banyak sekali. Sekarang kita akan masuk ke ujian atau tes atau kuis ya. Saya akan mengirimkan linknya ke kalian, kemudian dalam waktu 5 menit kalian selesaikan kuis tersebut. Saya akan kirimkan di grup. Ya, ini per individu. Oke, silakan dibuka. Jangan lupa tulis nama dan kelas kalian. Video kesan tuh bisa dibuka.
Oke, 5 menit dari sekarang. Kasih dekat ke sana, juga samprong udah balik. Sampai ke sana. Kelompok lain. Kelompok lain. Iya, kelompok lain. Iya, kelompok lain. Ya, kalau sudah silakan dikirimkan hasilnya. Oke. 1 menit lagi. 1 menit. Kelompok 1 sudah selesai? Ya. Oke, waktu habis, selesai. Nanti hasilnya akan saya posting di grup nanti ya. Hasilnya nanti akan saya posting di grup. Oke. Oke, sudah selesai kuisnya, kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran. Minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran materi selanjutnya, yaitu tentang konservasi flora dan fauna di Indonesia. Jadi seperti apa konservasi flora dan fauna di Indonesia akan kita bahas insya Allah pertemuan selanjutnya. Oke. Sebelum menutup, kita tutup dengan doa yang akan dibawakan oleh Rahmat Salam. Silakan. Doa silakan. Sebelum mengakhiri kegiatan kita para pagi dan sebelum mengakhiri
kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Akhir kita tutup dengan salam hebat lagi ya. Bagaimana belajar kita hari ini jawabnya itu luar biasa. Oke. Bagaimana belajar kita hari ini? Luar biasa. Kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yes.